saya di 2050 untuk Kaltim itu saya ingin pohon yang lebat dan bisa hidup berdampingan dengan hewan. Kan hewan di Kaltim itu sangat melimpah, contohnya hewan-hewan yang akan punah di masa sekarang. Saya ingin berkontribusi lewat hobi dan membangun sebuah komunitas yang menjaga kelestarian alam. Dan menurut saya itu tambang itu tidak menjanjikan untuk anak muda di masa depan. Karena kita tidak mungkin bergantung dengan tambang. Semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya tahun, itu pasti teknologi semakin maju. Kita nggak mungkin dong tetap di belakang, pasti kita maunya maju ke depan terus. Nah, jadi visi saya adalah menjadikan Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya akan budaya dan kaya akan alam. Dan juga saya akan menjadikan banyak sekali tempat wisata. Jadi bisa menjadi untuk explore untuk para turis-turis, dan pastinya mereka akan banyak banget dapat hal atau dapat kemegahan, keberagaman yang ada di Kalimantan Timur di tahun 2050 nanti. Jadi sini saya akan menjadi explore dan publisher. Nah, jadi saya akan mengeksplor bagaimana tentang negara-negara luar. Nah, jadi negara luar itu seperti apa kemajuannya dari teknologi, dari bagaimana cara tidak menggunakan penambangan batu bara, dan juga saya akan terapkan ke Kalimantan Timur tahun 2050 nanti. Batu bara itu adalah bahan bakar terbesar, terutama di Kalimantan Timur ini. Kita bisa saja menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, yang didaur ulang untuk di tahun 2050 nanti. Jadi supaya tidak ada penambangan batu bara Kalimantan Timur di tahun 2050 nanti. Harapan saya nanti di 2050 adalah menjadikan alam untuk menjadi wisata alam, dan membuat wisata ini seperti di negara lain, seperti kayak di Disneyland atau lain sebagainya lah. Terus lebih membuat teknologi ini semakin maju dan membantu pekerja-pekerja lokal gitu, tanpa menurunkan nilai budaya yang ada di Kalimantan ini. Untuk di pekerjaan, karena saya lebih arah ke pertambangan, jadi saya lebih ingin tidak ada pertambangan ilegal. Kalau pertambangan yang diizinkan oleh pemerintah itu tidak merusak alam karena melakukan reboisasi. Untuk sekarang menurut saya menjanjikan, tetapi tidak, karena pertambangan itu luas, tidak hanya di batu bara, tapi pertambangan yang lain cukup menjanjikan untuk sekarang. Seperti pertambangan nikel dan lain sebagainya. Saya di sini untuk membagi pengalaman-pengalaman saya untuk membuat Kalimantan jadi lebih baik dari yang sekarang. Karena perusahaan-perusahaan besar di sana telah menebang dan membuat penggalian batu bara tersebut ada dan tanpa izin. Kami dan kebanyakan rakyat suku-suku asli di sana mulai terpaksa untuk pergi dari situ dikarenakan rumah-rumah dan hutan-hutan mereka telah ditebang. Saya mempunyai keluarga asli Dayak. Saya pernah ikut untuk ke hutan bersama mereka untuk menemui keluarganya yang saya bisa lihat dia itu dekat dengan batu bara, dan saya lihat betapa susahnya suku Dayak, rakyat Dayak di sana dikarenakan penebangan pohon, pengotoran air. Saya ingin menjadikan hobi saya untuk mempelajari suku-suku Dayak tersebut, bagaimana mereka hidupnya dan tumbuhan apa yang mereka gunakan untuk menjadi obat. Saya ingin meneliti bagaimana orang-orang di situ hidup dengan simpelnya. Saya ingin Kalimantan itu bersih. Saya ingin Kalimantan itu sungainya bersih tanpa ada polusi. Saya ingin bahwa Kalimantan itu adalah sebuah pulau yang bisa kita jaga dan bisa kita lestarikan.